A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Gimana kabarnya semuanya, sehat? Alhamdulillah, senang banget ya kalau ngelihat ibu-ibu yang ada di studio nih, jamaah yang di rumah nih, kalau sehat semuanya berarti segala aktivitasnya mudah-mudahan lancar. Ibadahnya, nyari rezekinya semuanya lancar. Tapi paling senang ya Bu ya kalau ngebantu suami nyari rezeki, senang nggak Bu? Seneng ya. Jadi kalau misalnya suami nyari rezeki, kadang-kadang juga istrinya yang support semuanya. Wah, luar biasa. Papa ini bajunya, ini celananya ya kan. Ini buat nanti buat ongkos pergi, ini buat pulangnya. Jangan perginya doang Bu, pulangnya dikasih ongkos setelah jalan kaki. Ya Bu ya. Ini tapi luar biasa nih, kadang-kadang penghargaan istri ini buat suaminya kurang dicermati oleh para suami ini. Termasuk mungkin pelajaran juga buat saya bahwa betapa hebatnya pengorbanan istri ini yang mendukung suaminya untuk bisa menjadi orang yang sukses. Nih hari ini kita akan membahas temanya yang luar biasa juga. Temanya adalah hari ini, hargailah pengorbanan istrimu. Apa Bu? Hargailah pengorbanan istrimu. Jadi kalau istrinya udah ngebantuin, kalau dipuji-puji seneng ya Bu ya. Makasih ya sayang ya, udah bantuin. Bangga banget ya Bu ya. Kalau suaminya nggak bilang terima kasih, sebel ya Bu ya. Udah dimasakin enak-enak nggak bilang terima kasih. Terus bilang gini lagi, ini kurang garam nih gitu lagi. Ya bahaya juga ya Bu ya. Oke, langsung aja yang pertama nih kita cari tahu juga ya. Yang pertama kita panggil, ada guru kita juga nih, sahabat saya, ada Ustadz Azhari Nasution. Tepuk tangan Ustadz Azhari Nasution. Terima kasih. Aduh nih, sebelum kita berbicara masuk mengenai kemuliaan bagi istri yang melakukan pengorbanan ikhlas untuk keluarganya nih Ustadz ya. Kita bahas dulu mungkin Ustadz ya, sudah luar biasanya pengorbanan istri, tetapi kenapa masih ada suami yang tidak mau menghargai, bahkan tidak menganggap, tidak peduli dengan pengorbanan istrinya. Mohon izin waktunya, silakan. Terima kasih Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Islam Itu Indah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema ini cukup menarik. Yang pertama menjadi muhasabah untuk kita semua. Yang kedua, mudah-mudahan Allah berikan keindahan dalam konstruk rumah tangga kita semuanya. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Tahu nggak, satu-satunya makhluk Allah di muka bumi ini yang ditempeli dengan asma Allah siapa? Cuma wanita, cuma ibu-ibu. Salah satu asma Allah adalah Ar-Rahim, yang maha penyayang dengan kerahmatannya. Dan tidak ada makhluk Tuhan yang punya rahim kecuali perempuan. Dan ini menunjukkan kasih sayang perempuan termasuk dengan suaminya. Benar? Benar? Coba, siapa sih yang sebenarnya lebih capek? Perempuan, istri atau suami sebenarnya? Ya, dua-dua sih sebenarnya capek gitu ya. Enak banget. Tapi sebenarnya siapa yang lebih ribet gitu loh? Siapa? Istri. 24 jam kerja. Bayangin. Jadi kalau ada yang bilang, istri kamu kerja apa? Nggak kerja, cuma ibu rumah tangga. Itu salah. Karena ibu rumah tangga itu melebihi dari perempuan-perempuan yang kerja, yang ada di luar sebenarnya, yang juga sama-sama sebagai istri luar biasa. Jadi tepuk tangan buat ibu-ibu yang ada di sini dan pemirsa yang ada di rumah. Saya yakin, saking tanggung jawabnya nih, ibu-ibu sebelum datang ke studio Islam Itu Indah pasti udah masak buat suami, benar? Udah nyuci dulu, benar? Benar? Makanya luar biasa ini ibu-ibu. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahannya kenapa kemudian setelah istri bekerja, menaruh perhatian, kasih sayang kepada suami dan anak-anak, kenapa tidak terjadi pengakuan yang tulus dari suami? Kita jarang dipuji atau segala macam. Ada 3 penyebabnya. Pertama, efek setelah nikah. Sebelum nikah, Masya Allah, perhatian banget. Udah makan belum? SMS. Benar? Udah tidur belum? Tidurnya sama siapa? Sama guling apa sama bantal, kan gitu. Semua ditanyain Bu. Tiap jam ditanya udah makan. Tapi udah nikah,
Udah nikah? Ditanya nggak tiap jam udah makan? Kata suami, makan mulu perasaan, gitu kan? Jadi efek setelah nikah. Karena memang menurut penelitian psikologi, ada semacam perubahan otak cinta sebelum menikah dan setelah menikah. Itu beda sekali dan ini harus adaptasi. Yang kedua, kenapa perhatian ini berkurang? Yang kedua, karena kami para suami merasa pekerjaan kami lebih berat daripada Anda para istri. Dan ini keliru. Suami berangkat paling enggak sebelum subuh dan pulang paling banter malam. Tapi istri 24 jam. Siapa yang bangun pertama di rumah? Istri. Yang terakhir tidur? Manasin makanan, Bu. Kalau enggak basi. Terakhir tidurnya. Benar? Jadi luar biasa pekerjaannya. Iya, luar biasa. Yang ketiga, kenapa ini berkurang? Karena kami para suami tidak peka dengan kebutuhan istri. Istri itu butuh 4 sebenarnya. 4 saja. Apa itu? Ya 4. Bukan 4 istri, Ustaz. Butuh 4 kebutuhan. Yang pertama apa? Bimbingan, sentuhan, kejutan, perhatian. Betul? Bimbingan. Kenapa butuh bimbingan? Innal mar'ah kadzila. Dia tercipta dari tulang rusuk yang bengkok dan butuh bimbingan. Yang kedua sentuhan. Istri itu butuh sentuhan. TV kalau rusak disentuh nggak? Kenapa sih rusak gitu kan? TV rusak. Perempuan istri ngambek butuh sentuhan. Butuh sentuhan. Jadi bapak-bapak di rumah kalau istri ngambek nih, tepukin aja kayak nepuk TV. Insya Allah baik. Yang ketiga nih. Perhatian. Ditanya, wahai istriku Adinda di Villa Jingga, engkaulah bulan dan bintang. Gara-gara engkau akang banyak utang gitu kan. Yang terakhir 4 nih sentuhan. Sentuhan. Ibu-ibu perlu sentuhan gak? Apa namanya kejutan gak? Perlu? Kejutan. Nenek-nenek perlu kejutan. Oh, gitu ya. Nanti kaget Bu. Nanti kaget. Masya Allah inilah beberapa ya. hal yang membuat kenapa Tapi kita. Gini, bagaimana caranya sekarang kita walaupun sudah menikah ini kayak orang pacaran. Nah itu yang harus dijaga. Karena memang kan ini kan masalah pembiasaan. Jangan sampai hal-hal yang kayak gini nih dianggap remeh, akhirnya semua jadi hambar nanti setelah menikah. Bahaya gitu ya. Jadi tetap dipupuk, makin cinta, makin sayang sama istri. Itu walaupun kita udah nikah harapin. lama. Ini Masya Allah ini luar biasa. Ini sama-sama kita belajar Ustadz ya. Terima kasih banyak Ustadz pencerahannya. Tepuk tangan buat Ustadz Azhari. Makasih. Terima kasih banyak Ustadz. Ini Masya Allah nih buat jamaah yang ada di rumah hari ini narasumber kita nih penuh banget di studio nih. Yang pertama pastinya ada Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Ada Ustadz Kafi. Assalamualaikum. Ada juga Ustazah Lulu. Masya Allah. Dan hadir juga bintang tamu kita nih, istrinya Ivan Seventeen. Wow, istrinya anak band Bu. Namanya di sini ada Dilan Sahara. Tepuk tangan buat Dilan. Boleh masuk Dilan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dilan sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih aduh nih istri yang banyak pengorbanan nih kayaknya nih. Kenapa saya bilang istri yang pengorbanan? Karena kalau anak band itu kan kebanyakan di luar kota. Bener gak sih? Show sana, show sini segala macam berhari-hari ini gimana caranya nih? Menjaga perasaan dan apa kan fansnya banyak kan kalau anak band kan? Ya kuncinya percaya aja sih. Karena kalau suami kita emang baik pasti percayalah. Oh gitu ya, Masya Allah luar biasa. Tapi gini, persiapan apa biasanya dilakukan nih yang dilakukan oleh Dilan nih sebelum berangkat suami mungkin pergi keluar kota berapa lama? Apa sih yang biasanya disiapin oleh Dilan nih? Ya biasanya kita packing bareng ya. Gitu kayak misalkan dia suami saya mau pergi 3 hari gitu. Kita nyiapin pakaian, terus obat-obatan, vitamin. Ya gitu, Allah, gitu. sampai segitunya ya? Enggak, tapi karena berhubung baru menikah jadi masih proses pembelajaran juga. Tapi itu hebat loh, dari awal itu udah mulai siap. Ustadz Azhari mau ditanya kayaknya nih. Iya. Kenapa Ustadz Azhari? Enggak, udah lanjut aja. Terima kasih banyak loh Dilan udah mampir ke sini. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Dilan ya. Iya, Tepuk tangan dong buat Dilan. Boleh silakan duduk. Ini Masya Allah nih. Nih kita cari tahu juga nih Bu. Nih yang perlu kita belajar nih, termasuk saya juga harus belajar nih. Benar-benar nih ciri-ciri suami yang tidak menghargai pengorbanan istri. Kayak gimana bentuknya nih? Mungkin ada mungkin nih suami dari ibu atau jangan ibu ya, mudah-mudahan ibu ya. Atau saya tersendiri nih termasuk jangan-jangan nauzubillah summa nauzubillah. Langsung aja kita panggil guru kita Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Mohon izin Ustadz. Kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Satu bentuk pujian ketika kita menghambakan diri kita kepada Allah. Dan alhamdulillah si ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kepada syukur kita bersyukur karena Allah masih menghidupkan kita, menghadirkan kita, memberikan kita sehat dan walafiat. Sehat yang dimanfaatkan jadi walafiat. Dan hari ini pada tanggal 18
Zulqaidah. Alhamdulillahirrabbilalamin, 18 Zulqaidah. Ini mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan Allah, merzukni ziarat al-haramain. Ya Allah, berikanlah kami rezeki untuk menziarahi dua tanah haram, Mekah dan Madinah. Amin. Baik, alhamdulillah kali ini kita bahas ciri-ciri suami yang tidak menghargai pengorbanan istri. Adakah suami yang tidak menghargai istri? Oh, berarti suami ibu dong. Harusnya suami harus menghargai pengorbanan istri. Alhamdulillah pengorbanannya rela untuk jadi istri, betul tidak? Rela untuk mendampingi suami, rela untuk menghabiskan waktunya. Makanya ada laki-laki yang tidak menghargai istri. Karena kenapa? Yang pertama, ciri-cirinya tidak menganggap ataupun tidak menilai segala usaha istri. Istri sudah pakai bedak, pakai lipstik, pakai apa ya? Apa namanya? Blush on 5 kilo. Sudah pakai segalanya. Terus suami tidak komen. Komentar dong. Wah, istriku kayak topeng. Jangan menyanyi. Ada yang nyanyi ketika istrinya sudah berdandan. Tapi buka dulu topengmu. Kenapa topeng? Itu bedak. Hargai pengorbanan istri. Itu dia tuh kayaknya. Apalagi yang kedua, laki-laki yang tidak menghargai istri adalah yang mudah marah, kasar, dan suka memukul. Nah ini marah-marah terus kerjanya. Ya Allah, datang-datang langsung marah. Jangan, kasihan itu istri. Betul tidak? Istri luar biasa, ya Allah. Istri itu paling tinggi sayangnya. Sayang nasi nggak dihabiskan. Sayang uang receh. Sayang. Semua disayang. Mohon maaf kepada semua yang lagi nonton, termasuk yang di rumah, yang ada di sini. Yang namanya laki-laki memang harus diingatkan. Harus diingatkan. Kadang-kala beliau tidak rasa apa yang terjadi di luar dibawa ke rumah. Atasan di luar tapi sampai di rumah tidak boleh. Istri tetap istri, bukan bawahan. Minta diladeni dan sebagainya. Kasihan juga itu istri mulai pagi sampai pagi ketemu pagi. Kasihan itu jagain anak. Ibu yang mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi. Tidak melibatkan istri dalam setiap keputusan. Harusnya keputusan anak sekolah libatkan istri. Di mana ngaji libatkan istri. Anak mau cita-citanya apa libatkan istri. Karena istri gurunya. Kita laki-laki kepala sekolah. Ya Pak ya? Yang bayarin uang sekolah siapa? Yang pergi bayar? Ibu. Yang ngantar? Yang jagain? Bapak? Libatkan. Apalagi tidak memenuhi nafkah kepada keluarga. Ini hati-hati loh. Ada kewajiban yang harus dipenuhi semua laki-laki. Karena kita harus memberi nafkah. Memberi ya, bukan mencari nafkah ya. Kalau mencari nafkah, semua orang pintar mencari nafkah. Laki-laki perempuan pun pintar mencari nafkah, tapi memberi nafkah itu yang susah. Karena kalau banyak laki-laki pintar aja mencari nafkah, tapi tidak mau memberi nafkah. Kadang-kadang terlalu pelit. Ya Allah, kunci dapur dia bawa. Laki-laki macam apa nih? Mohon maaf ya. Lemari kulkas dibawa, kuncinya dikunci. Ya Allah, siapa itu? Apalagi mempermalukan istri, membuka aib istri, Ya itu tidak boleh. Kulkas saya nggak ada kuncinya. Ada. Ya, saya nggak tahu tuh. Kalau ada kuncinya. Ustaz suka bawa kunci kulkas. Ini Masya Allah, tapi benar ya. Ini kadang-kadang istri itu suka marah karena merasa tidak dilibatkan dirinya. Kayak contoh mungkin mau ngambil keputusan untuk sekolah anak. Harus. Udah, pokoknya saya maunya anak saya di sekolah di sini. Kira yang kan tahun ini mau sekolah. Iya. Siapa yang kasih? Saya diskusi sama istri saya. Oh, gitu. Dan yang saya pakai pendapat istri saya. Karena saya pikir memang ya pendapat istri saya lebih baik daripada saya. Jadi kita menghargai juga kadang-kadang apa yang di pendapat istri itu ternyata memang jauh lebih baik daripada apa yang kita pikirkan. Kalau saya, gitu. kalau persoalan sekolah bagus di sini ini. Iya. Gimana kalau yang ini aja? Ini aja. Oh gitu, maksa ya berarti. Tepuk tangan dong Ustadz Maulana dong. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Ya Allah.
Ini nih kita lanjut lagi nih, masih di tema kita hari ini nih. Termasuk golongan apakah suami yang tidak menghargai pengorbanan dan atau pengorbanan dan jasa seorang istri? Golongan apa ya kira-kira? Untuk itu langsung aja dijelaskan oleh Ustazah Lulu. Tepuk tangan buat Ustazah Lulu, silakan. Iya, terima kasih Bang. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur dalam berkah. Ada Itik punya si kembar, mak yang cantik-cantik, apa kabar? Sehat semuanya mak? Ibu sautin ya, ibu gitu ya. Di pengajian banyak yang kondangan juga, yang arisan juga, yang ngutang juga, ngintipin dompet suami. Suka ngintipin bu? Enggak, paling mindahin doang ya, ngerapingin doang sama bahe. Pemirsa yang dirahmati Allah, termasuk golongan apa? Suami yang tidak bisa menghargai pengorbanan istri. Bu, pertama tentunya tidak bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Semakin banyak kita bersyukur, Allah tambah nikmat. Istri nikmat bukan? Anak nikmat bukan? Nikmat, Masya Allah. Tapi maaf, kebanyakan suami pelit banget. Untuk bersyukur, ngucapin terima kasih aja susah. Bu, ya bu ya, untuk makasih aja susah bu. Udah dimasakin, ya Allah. Habis makan, gado-gado dimakan Bang Mamat, udah kenyang bodo amat. Jangan sampai begitu, Masya Allah. Kita lihat bagaimana Rasulullah senantiasa menghargai istri-istrinya, subhanallah. Sayyidatina Aisyah, bu, ini lagi bikin minuman pulang dakwah Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Pintu rumahnya Rasulullah. Kalau pintu rumah kita kan cakep ya. Langsung. Pintu rumah Rasulullah. Ya Allah, alhamdulillah udah pulang abang. Ayang beb, honey bunny, sweetie baby. Nih silakan diminum. Pas diminum bismillah, gelek-gelek, senyum. Bu, apa kata Rasulullah? Enak ya, nikmat ya, masa pengantin baru dulu makan berdua, minum berdua, jalan berdua. Sekarang abang pengen minum berdua. Ketika diminum oleh Sayyidatina Aisyah, bismillah, gelek-gelek, ternyata asin. Tapi maaf, ini penghargaan Rasulullah. Kata-katanya yang indah tidak hanya benar, tapi baik penyampaiannya. Qul khairan aw liyasmut. Berkata-kata baik, kalau nggak bisa diem. Entah kita pengen coba bagaimana pengorbanan suami kita di rumah. Maaf, pulang kerja bikinin susu, bikinin teh manis, gulanya jangan dikasih, kasih garam aja 5 sendok. Kira-kira gimana bu? Yang ada udah kita pakai gayung, nggak kena bang. Bu, ini termasuk orang yang tidak bersyukur. Yang kedua apa? Termasuk orang yang zolim. Ibu, ya Allah, kita lihat bagaimana pengorbanan istri, ya Allah. Belum lagi ketika mendidik anak, mengurus suami, melayani suami, apapun yang dilakukan istri, pastinya pingin mendapatkan penghargaan dari suami karena tujuannya untuk suami. Tapi ketika tidak diberikan penghargaan, zalim itu suami, baik dari kata-katanya istausu bin nisa, maka kita lihat bagaimana caranya untuk senantiasa berbuat baik kepada istri. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, bergaulah dengan istrimu dengan cara yang baik, dengan kata-kata yang baik, perbuatan yang baik, sampai nantinya istrinya merasa bahagia, tenang, damai, sakinah, mawaddah, warahmah, insya. Makan semangka dibelah-belah, maka waspadalah, waspadalah. Ting. Masya Allah, tepuk tangan dong.
Pagi ini buat jamaah yang di rumah nih dan juga jamaah yang ada di studio, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjut lagi membahas tema kita bersama narasumber kita. Masih banyak yang akan dibahas nih, insya Allah kita akan lanjutkan kembali juga pembacaan ayat suci Al-Quran kita di surah Ali Imran ayat 103 sampai dengan 105. Ayo yang di rumah disiapkan Al-Qurannya. Tapi sebelumnya ini kita akan mendengarkan terlebih dahulu atau melihat penampilan dari Nas Indonesia. Bagus banget lagunya, silakan teman-teman Nas. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islam itu Indah. Buat jamaah yang di rumah yang baru bergabung nih, kita ingatkan lagi tema kita hari ini adalah hargailah pengorbanan istrimu. Apa Bu? Hargailah pengorbanan istrimu. Wah lemes nih suaranya Bu, Qurannya ntar dulu, belum ngaji sekarang. Ntar tutup dulu ya Bu ya. Apa Bu judulnya? Hargailah pengorbanan istrimu. Ada bintang tamu kita di sini, ada Dilan Sahara. Tepuk tangan buat Dilan Sahara. Ini Masya Allah ya. Sebelumnya nih nanti akan dilanjutkan lagi sama narasumber kita akan diberikan tausiahnya. Kita kasih kesempatan dulu nih sama jamaah yang ada di studio. Ada yang mau nanya nggak? Boleh yang mau nanya silakan angkat tangan Ibu. Ayo Bapak boleh. Silakan. Ya, oh ini dulu silakan Ibu, mohon izin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nia dari Majelis Taklim Al-Junaidi Malangbong Garut. Silakan Ibu Dia. Ya, Pak Ustadz dan Bu Ustadzah ingin bertanya, ini bagaimana kalau seorang istri sudah berkorban sepenuh jiwa pada suami tercintanya, begitulah. Tetapi ini suaminya malah melirik wanita yang lain, kegatelan, Pak. Kegatelan malah iya. Ya, garukin suami kegatelan. Terus ya. terus. Bagaimana menghadapi suami seperti itu? Suami yang kegatelan. Iya. Padahal istrinya udah berkorban seluruh jiwanya buat suaminya Bu iya. ya. Ih keterlaluan banget sih. Ustadz mohon izin Ustadz dijawab. Gini, mohon maaf kepada semua wanita, mohon maaf. Dihargai ataupun tidak dihargai atau maupun tidak ada pembalasan, malah sebaliknya, tetap ibu-ibu tetap menjalankan kewajibannya. Karena mohon maaf, wanita itu penentu. Laki-laki bisa jadi pemimpin gara-gara apa? Gara-gara ada istri yang dipimpin. Laki-laki tidak dapat dikatakan soleh gara-gara apa? Penentunya adalah keluarga juga. Laki-laki itu naik derajat gara-gara apa? Istrinya. Terus kenapa laki-laki selingkuh? Coba tanyakan lagi, gara-gara apa? Tapi istri tadi katanya udah melayani dengan baik. Menurut istrinya. Benar. Karena menurut ibu belum tentu kalau suami. Mana mungkin suamiku pulang ke rumah. Kita ada lagunya kan? Ada. Tapi nggak enak lagunya itu Ustaz nyanyi. Itu lagu yang mana ya? Saya bingung. Gula. Layani lagi, permantap lagi. Jangan kendor, naikkan lagi. Makin semangat lagi. Apa yang dimiliki perempuan itu ibu pasti punya. Iyalah. Nggak mungkin nggak punya Bu. Layani lebih baik lagi kalau menurut Ustaz. Apalagi betul. Yang sah kan? Masya Allah. Kalau Ustaz Azhari silakan. Saya pengen jawab dengan pengalaman Ustaz Maulana ya. Enak aja. Ya, saya kira perlu keterbukaan. Keterbukaan ini melahirkan kepercayaan. Ketika seseorang suami istri ya, keduanya sudah saling percaya, baik sendiri ataupun tidak bersama pasangannya, dia pasti menjaga kepercayaannya. Jadi saya kira terbuka.
lalu saling percaya dan menjaga. Betul. Mungkin kalau dari Ustadz Kafi, silakan. Iya, wanita Allah anugerahkan begitu banyak cara untuk masuk surga. Salah satunya adalah melayani suami saja itu bisa masuk surga. Maka benar kata guru kita Ustadz Maulana, terus berikan yang terbaik kepada suami, bahkan lebih daripada wanita yang tadi digatel-gatelin, Bu. Padahal dia nggak gatel, Bu, ya. Ya, berikan yang terbaik agar apa? Agar suami itu sadar bahwa dari ibu itu lahirlah seorang anak keturunan. Betul. Dari seorang suami. Jadi ingat dimediasikan dengan anak, dengan keluarga. Insya Allah mudah-mudahan suami bisa menyadari hal pengorbanan dari istri. Tapi kadang-kadang juga buat istri juga ingat, walaupun udah punya anak, ya kan perhatian sama anaknya bukan berarti suaminya nggak diperhatiin juga. Betul. Kadang-kadang terlalu berlebihan perhatian sama anak, suaminya dicuekin. Asik ngurusin anak, suaminya nggak disiapin. Nah, kadang-kadang mungkin itu juga yang jadi mempengaruhi gitu ya, Bu ya. Ini sama-sama introspeksi diri aja masing-masing. Mungkin kalau Ustaz Zalulu nih mau izin maju aja ke depannya sekalian deh nih. Ini biar jelas semuanya juga berbicara masalah tentang suami istri nih. Supaya para suami makin cinta dengan istrinya, apa saja nih bentuk-bentuk pengorbanan istri untuk suami dalam rumah tangga? Silakan, mau izin waktunya. Ya, makasih Bang. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan dalam rumah tangga. Amin ya Allah ya Rabbal. Bentuk-bentuk pengorbanan istri. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini perhiasan. Tapi sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita solihah. Insya Allah mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kemudahan untuk menjadikan wanita-wanita solihah istri yang solihah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal. Yang pertama, bentuk pengorbanannya tentunya berjuang, berusaha untuk menjadi istri yang solihah. Fasolihatu qanitatu hafizatu lil ghaib. Nah, wanita yang solehah yang pertama taat kepada suami. Bu, pengen masuk surga? Mau yang cepet apa yang lama? Yang cepet, ibu duluan dah, saya belakangan. Kalau enggak saya belakangan, ibu duluan. Pengen masuk surga gampang. Tapi ini dia nih, prakteknya susah. Yang pertama apa? Idza shalatil mar'atu khamsaha. Apabila wanita sholat 5 waktu, sholat yang wajib tuh Bu, 5 waktu, ya Allah, dilaksanain Bu, insya Allah ya Bu ya, tepat waktu Bu, insya Allah, masya Allah, cakep banget ada yang jawab, ada yang kagak, insya Allah. Kadang azan kita masih ada di warung, kadang azan masih ada kita di mall-mall. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu azan zuhur ya, bentar aja dulu ya. Ono payet cakep banget yang tuh bajunya tuh. Ada lagi yang baru bentar aja sampai asar Bu. Mepet-mepet. Nah, maksudnya apa? Ini lebih mudah ketika sholat 5 waktu untuk masuk surga. Kemudian apa? Puasa di bulan Ramadan. Kemudian ibu menjaga kehormatan. Dan yang terakhir, ini yang paling utama, yakni taat kepada suami. Maka silahkan masuk surga dari pintu manapun. Karena surga ada yang namanya babus saum, ya Bu ya, yang memang itu untuk orang-orang yang senantiasa puasa. Ada babut duha yang senantiasa menjalankan sholat duha. Nah, kita sebagai wanita bebas masuk surga dari pintu manapun. Karenanya insya Allah berusaha untuk senantiasa menjadi istri yang solihah. Tapi maaf, ini ada kelebihan istri. Yang pertama, bentuknya adalah ketika istri senantiasa ingin tampil menjadi indah. Karena mar'ah, ya Bu ya, deket banget ame mir'ah. Ibu maaf, di rumah ada kaca, demen ngaca. Di mobil ada kaca spion, ngaca juga. Ada lagi kita tampil di mana aja, tak ngaca lagi, ya Allah. Pengen apa? Tampil cantik. Nah, ini dihargai oleh suami. Kemudian apalagi? Nah, sensitif. Kita lagi nonton sinetron, itu tayangannya biasa aja, tapi udah meleleh nih air mata. Sedangkan suami kita biasa aja Bu, sensitif. Suami gerak-geriknya, bicaranya kita langsung sensitif. Inilah wanita. Kemudian apa? Wanita senantiasa menjaga kehormatan.
Karenanya jelas, karena Allah telah menjaganya, maka jagalah kehormatan rumah tangga. Insya Allah. Ibu, bentuknya ibu jaga aib-aib rumah tangga, jangan sampai melebar sampai keluar rumah. Insya Allah. Yang pertama menjadi wanita solehah. Yang kedua, ibu yang solehah. Buka Quran surah Luqman ayat 14. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain anishkurli waliwalidayka ilayya masir. Di akhir ayat ini disejajarkan syukur kepada Allah dan syukur kepada kedua orang tua. Di awalnya Allah berwasiat kepada manusia, bakti kepada orang tua, khususnya ibu. Karena wahnan ala wahnin, letih dan teramat-amat letih. Insya Allah senantiasa berjuang menjadi ibunda yang solehah. Al-um madrasatul ula, ibu adalah pendidik yang pertama. Menjadi ibu yang solehah, istri yang solehah. Terakhir, insya Allah mudah-mudahan menjadi sahabat suami di yaumil akhir nanti. Tidak hanya sampai di dunia, tapi juga di surganya Allah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din aduun illa lil muttaqin. Nanti di yaumil akhir, wah, saling bertengkar, berselisih, menjadi musuh kecuali yang bertakwa. Insya Allah, Masya Allah. Jadi kalau misalnya suami istri itu kalau misalnya baik di dunia, nanti di akhirat nggak main salah-salahan gitu jadinya ya. Insya Allah. Insya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan masuk surga bareng-bareng semuanya ibu ya. Amin, Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Ustaz Jalulu. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Ustaz Jalulu. Ini Masya Allah luar biasa ya, temanya bagus banget hari ini. Tapi kita tahan dulu sebentar karena kita mau lanjutkan nih ngaji kita nih. Ibu-ibu yang di studio, ayo coba dibuka Qurannya sekarang. Yang di rumah juga dibuka Qurannya, surah Ali Imran ayat 103 sampai dengan 105. Udah siap? Yang di rumah udah siap? Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen. Yuk baca Quran. Oke, untuk itu langsung aja kita mohon waktunya Ustadz Abdul Kafi memimpin pembacaan suci Al-Quran. Silakan. Terima kasih Mas Pedi. Jemaah yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita lanjutkan kembali bacaan Al-Quran kita, surat Ali Imran ayat 103 sampai 105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا
أصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan Allah, ayat ini luar biasa menjelaskan tentang bagaimana kita disuruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berpegang teguh kepada tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Apabila umat Islam bersatu, maka begitu indah. Islam itu indah, betul Bu? Jamaah yang dimuliakan Allah, begitu indah Islam mengajarkan kepada kita. Di rumah tangga ketika kita saling menolong, kemudian saling membantu, saling menghargai, maka indah adanya. Inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Allah juga memerintahkan kita agar menserukan kebaikan dan juga kebaikan dan mencegah yang kemungkaran. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang selalu menebarkan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Abdul Kafi. Tepuk tangan buat Ustaz Abdul Kafi. Alhamdulillah. Insya Allah bisa kita lanjutkan lagi pembacaan ayat suci Al-Quran kita dari mulai 106 dan seterusnya di Ali Imran. Masya Allah, luar biasa. Buat jamaah di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai tema hargailah pengorbanan istrimu. Dan sesaat lagi juga kita akan menghubungi jamaah yang sudah mengirimkan masalahnya ke email kita. Dan buat yang punya masalah yang di rumah jamaah boleh kirim aja permasalahannya di email kita di islamituindah@transtv.co.id. Semoga mudah-mudahan permasalahannya bisa diselesaikan oleh para narasumber kita. Sesaat lagi kita akan segera kembali, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Dia istrimu, bidadarimu,
lagi di Islam itu Indah, Masya Allah, Alhamdulillah nih. Hari ini kita coba membacakan atau mengakomodasi email yang masuk di Islam itu Indah. Curhatan dari jamaah yang di rumah ingin yang masalahnya diselesaikan oleh para narasumber. Untuk itu langsung aja kita coba hubungi. Apakah sudah tersambung? Assalamualaikum, Mbak, Mas. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini laki-laki nih. Silakan Mas curhatannya. Begini, Ustazah, saya lagi sedih sekali nih. Kenapa Mas? Saya kan punya, saya lagi sedih nih, saya kan punya kakak perempuan. Nah, baru kakak perempuan saya ini tuh baru meninggal oleh suaminya. Iya. Sekitar 5 bulan yang lalu. Tapi sampai sekarang ini kakak saya ini masih belum bisa nerima. Saya masih belum ikhlas gitu bahwa suaminya telah meninggal. Dari kami tuh semua keluarga telah berusaha menguatkan, memberi support, membangun, tapi kakak ini masih belum ikhlas, masih nggak bisa terima. Sampai akhirnya setiap kami keluarga masih menguatkan kakak saya ini selalu malah balik bentak, malah marah-marah. Dia bilang malah, lo enak aja ngomong doang, udah ngerasain jadi gua gitu. Saya kan bagi adik jadi sedih, Ustaz. Kakak saya kayak hilang semangat hidupnya gitu, Ustaz. Ya. Dan kadang-kadang dia tuh kayak suka ngomong sendiri. Astagfirullahaladzim. Kayak suka ngomong sendiri, kayak orang depresi gitu, Ustaz. Malah kadang-kadang tuh dia ngomong sendiri, mending gua mati aja kalau kayak gini. Gitu, Ustaz. Apalagi selama 5 bulan ini, 5 bulan bahkan ini kakak saya itu cuman hanya sedih, nangis. Bahkan ibadahnya sekarang udah kurang, Ustaz. Bahkan sudah jarang ibadah. Nah, ini saya sebagai adik tuh harus gimana sebenarnya, Ustaz ya? Apalagi kan itu kakak saya. Jadi saya sebagai adik tuh harus berlaku apa? Itu mungkin apa ini kakak saya terlalu minta suami saya, Ustaz? Suami kakaknya. Suami kakaknya. Iya. Iya, oke, nggak apa-apa Mas. Oke ya, kita tampung dulu ya Mas. Jadi tutup dulu teleponnya ya. Nanti kita coba dengarkan dulu pembahasan dari salah satu semua nanti dari sumber. Yang pertama mungkin kita kasih Kafi dulu, Ustadz Kafi, mohon izin. Iya, kita tahu bahwa jangan sampai bahwa kita terlalu mencintai makhluk. Karena inilah akibatnya. Semua makhluk Allah pasti akan binasa. Karena Allah ya hanya yang kekal. Maka di dalam Islam sudah diajarkan jangan sampai apabila ada yang meninggal kita terlalu meratapi. Karena efeknya adalah seperti ini. Memang kalau misalkan kita di dunia sedih ketika kita ditinggalkan oleh seorang yang kita cintai. Tapi apalagi kalau orang yang matinya syahid, mereka merasa justru senang. Kalau misalkan kita di sini selalu sedih, nanti yang mereka kalau ngelihat kita juga sedih. Jadi jangan sampai sedih. Bagaimana caranya? Ingatkan kepada Allah. Mbak mungkin ibu kakak mas mungkin lupa kepada Allah. Jarang beristighfar, ya, jarang beribadah, sehingga Allah pun melupakan dia. Ini mungkin masuk dalam kategori golongan orang yang pada saat dikasih ujian, ini dia Allah menghinakan aku kayaknya. Jadi sampai dia tadi ibadahnya malah jadi kendor. Betul, terus dia malah pengen kalau lebih begini aku mati aja. Iya, dia kayak bahkan meratap, tadi ya. sampai katanya sudah bisa ngomong sendiri, maksudnya sudah mulai agak ini ya. Tapi naudzubillah depresi ya, makanya ini. Makanya itu ingatkan lagi kepada Allah, suruh sebut nama Allah, karena dengan hanya mengingat Allah maka ia pun akan kembali kepada insyaallah mudah-mudahan. Ustaz Azhari mungkin mau ditambahkan, silakan. Yang pertama, dalam satu riwayat hadis, cintailah siapapun yang kamu ingin cintai, kata Nabi. Tapi ingat, engkau akan berpisah dengan orang yang kau cintai itu. Pertama. Yang kedua, ketika Nabi SAW meninggal dunia, Umar bin Khattab tidak percaya dengan informasi ini, lalu mengambil pedangnya dan kata Umar, siapa yang mengatakan Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, maka akan aku pukul dengan pedang aku ini. Karena saking cintanya dengan Nabi SAW, Umar tidak percaya. Tapi datanglah Abu Bakar As-Siddiq dengan penuh tenang menghelus dada Umar dan berkata, wahai Umar, wa ma Muhammadun illa Rasul. Muhammad SAW hanyalah seorang Rasul. Dan telah berlalu beberapa orang Rasul sebelumnya yang juga sudah meninggal dunia. Jadi kalau Nabi Muhammad saja meninggal dunia, apalagi kita yang bukan Rasul. Yang ketiga,
Yang ketiga, apakah boleh bersedih ketika keluarga kita meninggal atau pasangan kita meninggal? Boleh. Karena ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anaknya meninggal dunia yang bernama Ibrahim, Nabi meneteskan air mata. Tapi tetesan air mata yang sekedarnya. Bukan kemudian meronta-ronta, menyalahkan Allah. Kenapa dia dulu yang meninggal, kau enggak saya? Syirik. Kenapa? Sudah menyekutukan takdir Allah. Yang menganggap takdir Allah buruk. Ini na'udzubillah min dzalik. Saya kira ini ya. Masya Allah, Ustaz Zalul, silakan ditambahkan. Iya, ad-dunya darul imtihan, dunia adalah tempatnya ujian. Kita semuanya pun juga akan meninggal dunia. Tapi ketika kita melihat bahwa orang yang memang amat sangat kita cintai meninggal begitu cepat, ini rasanya memang sakit sekali, kehilangan. Tapi maaf, jangan sampai meratapi yang terlalu berlebihan. Nah, untuk sahabat, jangan lupa untuk mengalihkan. Jadi tidak bisa kita memberhentikan rasa cintanya, tetap keingat terus. Karena memang kenangannya mungkin terlalu indah. Ya Allah, sulit untuk dilupakan. Karenanya mengalihkan untuk cintanya dengan membaca Al-Quran. Kirim Quran surah Fatihah. Bagaimana caranya untuk bersedekah, niatnya pun untuk almarhum. Gitu kan? Kemudian juga insya Allah mudah-mudahan diruqyah. Ya, karena memang tadi kok bisa ngomong sendiri gitu kan, kok dia masih bersedih. Nah, kita bawa untuk bisa ruqyah, dengarkan ayat suci Al-Quran, insya Allah hati menjadi tenang. Halo, gimana Mas yang di rumah? Gini Ustazah, paman dan bibi saya itu menganjurkan saya untuk membawa kakak saya itu ke tempat rehabilitasi jiwa gitu, Ustazah. Tapi begini, sebelum ayah dan ibu saya meninggal, beliau sempat berpesan bahwa kami ini sebagai anak-anak itu harus bisa saling menjaga, saling melindungi. Tapi kalau memang kakak saya akan dibawa ke tempat rehabilitasi jiwa, saya itu merasa kasihan dengan anaknya, Ustaz. Anaknya masih kecil, masih umur 3 tahun, itu kan umur di mana seorang anak masih membutuhkan kasih sayang seorang orang tua, apalagi ayahnya sudah tidak ada. Sekarang kakak saya kan berarti hanya punya ibunya. Tapi kakak saya ini kalau setiap melihat anaknya itu langsung teringat lagi Ustadz sama sosok suaminya. Masih suka sedih, masih suka nangis sendiri, masih belum bisa nerima bahwa memang suaminya itu telah meninggal. Oke. Saya sudah coba untuk doakan segala ikhtiar, maksudnya saya sudah coba semuanya untuk membantu kakak saya. Oke, Mas ya, mungkin saya ini sebagai adik nih apa emang harus nurutin apa yang dimaukan oleh paman dan bibi saya, tapi di sisi lain tuh saya itu tidak tega dengan anaknya kalau memang dia harus ditaruh di tempat rehabilitasi jiwa ini. Ini harus gimana nih, Ustaz? Iya, ini kan anaknya kakak kan berarti anaknya kita juga kan gitu ya, Ustaz. Iya. Ya, maaf ya. Begini. Jamaah? Ibu termasuk yang di rumah lagi nonton, rasakan apa yang dirasakan oleh yang curhat ini. Bagaimana rasanya kalau kita yang merasakan? Itu namanya empati. Begini, ketika kita melihat ada keluarga kita berduka atau siapapun berduka, lakukan beberapa tahap. Yang pertama adalah hilangkan dulu kesulitannya. Sebenarnya apa sih kesulitannya? Hilangkan dulu. Apa yang jadi beban? Kadang-kadang kalau orang kehilangan langsung bebannya itu banyak. Makanya sebaiknya kalau ada orang berduka, kematian, langsung datang kepadanya. Jangan langsung kasih nota. Jangan langsung jadi beban. Jangan dipikir, gimana rasanya anaknya, gimana nanti anaknya. Jangan digituin. Dikasih dulu, hilangkan kesulitannya dulu. Habis itu bantu dia. Apa yang harus kita bantukan dia? Apa yang kau butuhkan? Mau apa? Kemudian habis itu hibur dia. Hibur dengan apa? Dakwah. Makanya ada takziah. Di sinilah gunanya takziah. Takziah itu tidak berakhir, tapi masih berlanjut sampai ketika dia masih ingat. Kemudian apa? Carikan solusi yang terbaik untuknya. Solusinya bagaimana? Jalan keluarnya menyikapi kehidupan kelanjutannya. Persoalan mengingat akan pasangan itu wajar. Betul tidak, Bu? Ada yang pernah saya datangi di Makassar, tausiah, kematian seminggu meninggal istrinya, dia pingsan. Kenapa bisa pingsan? Ternyata baru seminggu habis nikah baru meninggal istrinya. Ini apalagi sudah punya anak, hiburkan. Pasti ada anak, hiburkan lewat anaknya. Ingatkan akan anaknya. Ada anak yang harus dibesarkan, kamu harus kuat, kasih semangat. Iya, betul. Habis itu bawa dia kemana-mana.
Ya, supaya melupakan, terus pokoknya ya. dipindahkan kemana kah supaya dia tidak mengingat-ingat masa Dan lalunya. ini kan kalau kita tahu juga kayaknya sepertinya kakaknya juga masih muda, anaknya baru 3 tahun. Ini insya Allah hidupnya masih panjang gitu, Masih perjuangannya juga panjang. masih banyak. Kalau mas yang Disupport tadi lah ya. nelpon belum punya istri bisa ambil tuh. Jangan itu kakaknya. Oh, iya, Kakaknya dia, Kirain- kakaknya dia. kirain Ipar, bukan iparnya. ini kakaknya dia. Ini Masya Allah jelas ya Mas ya. Halo Mas. Ya halo, Ya jelas ya Mas ya. alhamdulillah jelas Ustaz. Ya, pokoknya disupport terus aja Mas. Kalau memang nanti masih ngomong sendiri tadi seperti apa yang dikatakan Ustazah Lulu, diajak coba di Ruqyah juga ya. Oke ya Mas ya, makasih ya Terima kasih Mas. Ustaz sebelumnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita bantu doa ya Bu ya, sama-sama ya. Mudah-mudahan diberikan ketabahan buat yang ditinggalkan dan dilancarkan juga mungkin rezekinya karena mungkin dia takut juga Iya, betul, punya betul, anak betul. ya. Betul. Ini Masya Allah luar biasa nih, Masya Allah, ya Allah mudah-mudahan diselesaikan permasalahannya. Nah sekarang kita lanjutkan lagi nih berbicara tentang kemuliaan yang Allah berikan di dunia dan di akhirat kepada istri yang selalu ikhlas berkorban untuk suami dan keluarganya. Apa kira-kira kemuliaannya langsung dijelaskan oleh Ustadz Maulana. Tepuk tangan Ustadz Maulana, silakan Ustadz. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Membicarakan tentang pengorbanan. Jamaah. Kalau membicarakan tentang wanita, apa kemuliaannya wanita yang mengorbankan hidupnya untuk keluarganya, untuk suaminya, untuk anak-anaknya, untuk masa depan, untuk kebahagiaan, untuk apapun semua yang diserahkan kepada keluarganya. Apakah itu pengorbanannya tidak dinilai? Itu pasti akan ternilai. Betul tidak? Apa. Yang pertama, pahala surga bagi wanita yang ikhlas berkorban. Pahala surga ini apa? Isinya surga senantiasa kita lihat. Saya senantiasa merujuk kepada surah Al-Waqiah Bu. Kalau subuh-subuh kan mau baca Al-Waqiah. Duhur Ar-Rahman, Asar As-Sajadah, Maghrib Yasin Isa Al-Muluk. Kalau ini Parauhu warehanu wajannatun naim. Rezeki, tentram, nikmat. Di situ akan diberikan kenikmatan, rezeki, ketentraman. Orang seperti itu. Wanita-wanita yang rela berkorban dan ikhlas dalam pengorbanannya, itu akan diberikan ketenangan itu. Amin. Ini yang diharapkan. Apalagi dimudahkan isapnya. Serta kemudahan masuk ke surga atas ketaatan terhadap suami. Wanita-wanita yang taat kepada suami, itu surga terbuka lebar untuknya. Ibu? Ibu? Nggak usah jauh-jauh cari surga, di rumah aja. Di surga, di rumah tuh banyak surga. Nyuci itu terhapus dosa-dosa, kecuali kalau ibu marah-marah itu tidak terhapus dosa-dosa itu. Apalagi pengorbanan, impian yang dikorbankan. Wanita-wanita kan ada impiannya, aku mau jadi ini, jadi model. Tahu-tahu hamil, nggak jadi model itu. Ada punya rencana ini, pas melahirkan, butuh biaya. Terpaksa cita-citanya mau beli baju baru, nggak jadi karena anaknya sakit. Pernah seperti itu Bu? Pernah kejadian seperti itu? Itu pengorbanan yang alhamdulillah sehingga mendapatkan kedudukan yang tinggi di sorga. Ibu, wanita yang rela tidak bekerja, padahal awalnya kerja, pas menikah dia rela keluar dari tempat pekerjaannya demi mengurus anak-anaknya. Itu kedudukan kemuliaan loh, pengorbanan yang luar biasa. Padahal kalau dia kerja dia menghasilkan, tapi dia berhenti dari pekerjaannya demi keluarga. Ini hebat ini wanita seperti ini. Padahal wanita itu tidak boleh tidak pegang uang. Apalagi pahala kesabaran atas suami dan anak-anaknya, atas suami dan anak-anaknya. Ada pahala yang didapat oleh istri ketika mendampingi memasakkan suami. Ibu mau dapat pahala sedekah? Sedekah lebih banyak lagi. Dilipat gandakan sampai 1000 kali lipat sedekah itu. Kalau ibu memasak buat keluarga, memasak buat suami. Ibu? Masak ya? Masak ya? Walaupun beli makanan di warung, tetap dipanasin supaya kelihatan ibu yang masak. Ada usaha. Betul tidak? Itu luar biasa loh. Ini pahalanya 1000 kali sedekah. Apalagi kalau anak dikasih uang, itu 10.000 kali lipat. Amin ya Allah. Ini luar biasa. Jadi jangan sampai salah juga sedekah ini ya. Iya. Nyari yang jauh-jauh, yang dekat malahan lebih gede pahalanya. Nggak gitu. usah jauh-jauh juga. Itu kalau lebaran itu. Kasihan, saya selalu ingatkan ini. Bentar Pak Dan Ustaz. kalau ada cara tuh. Ah. Jangan makan dulu ya.
Nanti ada selesai makan tamu baru kamu makan. Acaranya jam 1, Kasian. tamunya pulang jam 5, mati semua anaknya. Jangan. Kalau acara jam 1, jam 11 kasih makan semua anak-anak. Iya. Sebentar nih, Dilan ada yang mau tanyain nggak? Boleh, silakan. Iya Ustadz, mau nanya, kalau pengorbanan kan bukan cuma sebagai istri ya, pengorbanan sebagai ibu. Nah, gimana kasusnya kalau seorang ibu punya anak, terus anaknya nakal banget, terus ibunya jengkel, saking jengkelnya, aduh nak, kamu nakal banget sih, kamu nggak tahu apa pengorbanan ibu tuh ngelahirin kamu, ngebesarin kamu tuh kayak apa gitu. Itu boleh nggak sih Ustadz kayak gitu, atau malah justru jadi ria gitu? Boleh, Gimana, Ustadz? boleh. Kaget Itu saya. boleh. Ya Allah. Boleh. Boleh seorang orang tua berkata, saya dulu ngandung kamu. Bapak kan laki. Contoh. Oh, contoh ya. Iya. Saya menyamimu, saya memeliharamu. Habis semuanya atas kamu. Kukutuk kamu jadi donat. Iya. Ya boleh jadi kalau gitu. Kutukan Ya. enggak boleh. Kalau gini. Kalau seorang orang tua memberitahukan apa pengorbanan terhadap anak, bukan kayak itu ria, bukan kayak itu ujub, bukan kayak itu, bukan kayak itu berarti mengungkit-ungkit, tidak. Kalau orang tua dalam hal ini mendidik anak boleh, menyadarkan anak boleh, Betul. mengarahkan anak boleh, menuntun anak boleh. Dalam hal ini boleh, guru juga boleh. Iya. Dulu aku itu nak, waktu dulu belajar jalan kaki ke sekolah, Oh. karena tidak ada mobil. Oh iya. Sekarang ada angkot. Iya benar. Iya, Masya Allah. Tidak apa-apa. Cerita. Tidak ada pengorbanan, masalah. Jadi boleh ya, Ustadz, ya? Perjuangan. Perjuangan itu tidak apa-apa. Ini sebetulnya lebih kepada menyentuh hatinya Menyentuh anak hatinya, sebenarnya nggak ya, apa-apa. supaya ini aku rela berkorban loh untuk kamu Mana semuanya mungkin anak-anakku anak gitu bisa ya. tahu kalau tidak diberitahu. Masya Allah. Benar, Tidak ada benar, anak benar. nakal. Kenapa Tapi- ada anak nakal? Karena kurang perhatian. Oh. Tidak ada anak bodoh karena tidak diberitahu. Betul. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak Dilan, tepuk tangan dong buat Dilan. Terima kasih banyak juga buat Ustaz Maulana. Ini Masya Allah nih buat jamaah yang di studio dan juga jamaah yang di rumah. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi nih. Ada tausiah dari Ustaz Zarulu mengenai bagaimana caranya istri agar selalu ikhlas dan tidak perhitungan untuk melakukan pengorbanan kepada suami dan keluarganya. Dilanjutkan dengan tausiah dari Ustaz Azari mengenai bagaimana caranya suami membalas semua pengorbanan yang telah dilakukan oleh istri. Setelah yang satu ini, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah mudah-mudahan kita memiliki hati yang ikhlas, yang senantiasa istiqomah. Bagaimana caranya menumbuhkan rasa diri kita ini, ya Allah, saya benar-benar ikhlas kepada Allah, kepadamu ya Allah. Walaupun suami kita kadang nggak memberikan penghargaan atas pengorbanan yang kita lakukan. Ikhlas. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda dalam satu kisahnya yang indah, bahwa di yaumil akhir Allah nanti akan menghakimi 3 orang ini. Yang pertama adalah yang berjihad di jalan Allah. Apa yang telah engkau lakukan? Aku berjihad untukmu ya Allah. Dusta, engkau bohong. Engkau melakukan jihad bukan untukku, tapi karena hanya ingin disebut engkau orang yang hebat, engkau orang yang pantang menyerah. Itu dusta. Kemudian dipanggil lagi, ada yang menuntut ilmu. Apa yang kau lakukan? Aku menuntut ilmu karenamu ya Allah. Engkau dusta. Tidak, engkau menuntut ilmu hanya ingin disebut engkau orang alim. Engkau belajar Al-Quran, membaca Al-Quran hanya ingin disebut bahwa engkau orang alim, orang yang pintar. Kemudian datang lagi, ya Allah, orang yang dermawan. Apa yang telah engkau lakukan? Aku ini dermawan, senantiasa bersedekah. Tidak, engkau dusta karena niatmu bukan untuk Allah. Bu, ya Allah, sedih sekali. Karena nanti di yaumil akhir kita akan ditanyakan tentang amal ibadah kita, apakah ikhlas? Apa itu ikhlas? Khaltul milkain, tidak bercampur 2 milik. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Allah tidak menerima amal ibadah kita kecuali dengan memurnikan ketaatan. Murni taatnya hanya untuk Allah. Bagaimana cara kita agar ikhlas? Yang pertama, niat kita lillahi ta'ala. Perbaiki niat kita. Innamal a'malu binniyah.
Yang kedua apa? Jangan sampai kita memikirkan orang lain. Bismillah, inilah amal ibadah kita. Kalau bisa kita sembunyikan. Ketika melihat suami, ya Allah, aku melakukan yang terbaik, lakukan yang terbaik untuk suami. Berkata yang baik, berbuat yang baik, apapun yang kita lakukan, niat kita ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian bagaimana agar istiqomah? Yang pertama, dawam. Sedikit tapi terus menerus. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang Allah cintai sedikit tapi terus menerus. Kita sholat duha, alhamdulillah setiap hari. Walaupun 2 rakaat sedikit tapi istiqomah, dawam, continue, lestari. Kita senyum, suami pulang, bang, alhamdulillah abang pulang ya Allah. Capek bang, mau dipijitin bang, abang mau minum apa bang? Jangan sampai suami pulang langsung wajah kita menampilkan wajah yang angker. Bang dari mana aja bang? Kenapa pulang telat bang? Ya Allah bang, nungguin dia tadi bang, abang tuh buah. Coba untuk bisa sedikit senyum, tapi terus menerus setiap hari. Ya Allah, suami bahagia, suami senang sedikit, tapi terus menerus. Karena senyum adalah ibadah, terlebih perkataan yang baik. Al-kalimatut thayyibatus shadaqah, berkata kata yang baik adalah sedekah. Kemudian apalagi istiqomah? Yang sedikit lestari. Kemudian apa? Yang kedua, yuk sama-sama menjaga istiqomah kita, bersahabat dengan orang-orang yang soleh, bersahabat dengan orang-orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Ibu maaf, di yaumil akhir nanti kita tidak ketemu sahabat kita yang ngajak kita untuk jalan-jalan ke mall, keliling 7 putaran. Enggak, tapi kita akan bertemu dengan sahabat yang mengajak kepada takwa. Subhanallah. Sahabatmu bukan yang membuatmu tertawa, tapi membuatmu menangis. Menangis karena dosa, menangis muhasabah diri, apa yang telah saya perbuat, apa yang seharusnya saya lakukan. Ya Allah, bagaimana takwa saya kepada Allah. Kemudian yang ketiga, yuk jaga istiqomah kita dengan senantiasa mempersiapkan bekal menuju kematian. Man arafa nafsahu, barang siapa yang tahu akan dirinya, maka tahu akan Tuhannya. Yuk sama-sama kita mempersiapkan diri kita, tahu akan diri kita, kita menjaga diri kita untuk senantiasa menjadi wanita yang solehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Daun saga, daun ciplukan, semoga diamalkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن شيئا عسى أن تكرهوا شيئا وهو شر لكم صدق Allahul Azim. Pemirsa, Islam itu indah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisakah kita membalas kebaikan istri? Tidak bisa. Seorang bertanya kepada Syekh, "Wahai Syekh, andai aku memeluk istriku lalu mengkecup dahinya, sudahkah itu terbalas?" Syekh ini menjawab, andai itu bertahun-tahun bahkan seumur hidup istrimu kau lakukan, kau belum bisa membalas kebaikannya. Kebaikan tangannya yang membuat makanan untukmu, kebaikan matanya yang rela bangun di pagi hari untuk memenuhi kebutuhanmu, kebaikan kakinya, semua dilakukan istri untuk kita. Lihat Nabi SAW, sebuah riwayat mengatakan, hanya karena untuk membahagiakan istrinya, kana fi mihnah ahlihi fa idza hadarat as-salah qama ila as-salah. Nabi kerap kali membantu pekerjaan rumah tangga istri-istrinya, dan ketika waktu sholat masuk, Nabi pun melaksanakan sholat. Nabi Muhammad SAW seorang Nabi,
tidak merasa menghancurkan kewibawaannya dengan membantu pekerjaan rumah tangga istri. Yang kedua yang juga kita boleh lakukan untuk membantu istri kita adalah mengungkapkan rasa cinta kepadanya. Nabi SAW ketika Khadijah meninggal dunia, dalam hadis riwayat Muslim, kata Nabi, aku telah mendapatkan cintanya, istriku Khadijah. Yang ketiga, mendoakan kebaikan untuk istri. Buat kita yang punya istri yang mungkin sudah pernah meninggalkan kita, yang sudah mendahului kita, Nabi berpesan, "Udhkuru mahasina mautakum." Sebutlah kebaikan-kebaikan orang-orang yang meninggal mendahului kamu. Istri-istri yang telah meninggalkan kita, mendahului kita, "Udhkuru mahasina mautakum." Sebut kebaikannya, sebut jasanya, karena itu hadiah yang dia nanti-nantikan di alam kubur, bukan lagi cacian dan cercaan. Wa kufu an masawihim. Rasul tahu, Allah Maha mengetahui bahwa istrimu bukan bidadari yang sempurna, matanya biru, kulitnya tidak pernah tersentuh dengan bukan yang mahramnya. Allah tahu. Wa kufu an masawihim. Tahanlah jika engkau mengetahui aib istrimu, tahanlah. Cukup engkau yang mengetahuinya, dan berikan doa yang terbaik untuk istrimu. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa memberikan kebaikan untuk pasangan kita, insyaallah. Amin ya Allah. Pengorbanan sosok wanita yang namanya istri bukan pengorbanan yang sedikit. Karena pengorbanan sosok wanita yang namanya istri, berkorban waktunya, tenaganya, pikirannya, perasaannya. Bahkan sosok wanita yang namanya istri berkorban dengan nyawanya. Tidak sedikit wanita yang syahid, meninggal ketika melahirkan anaknya. Dia rela mengorbankan dirinya, menyiapkan waktunya. Yang pertanyaan buat kita, bagaimana pengorbananku terhadap pasanganku? Apa yang sudah kuberikan? Pengorbanan sosok wanita namanya Siti Hajar, sampai Allah memberikan tugas sampai saat ini berada di sorga, di taman-taman sorga yang di dalamnya berisi anak-anak kecil. Siti Hajar menjaga anak-anak kecil. Semua anak-anak mati kecil dijaga oleh Siti Hajar. Kenapa? Karena beliau pernah 3 kali berkorban. Berkorban ketika hamil, berkorban ketika lahir anaknya berlari dari Safa ke Marwa, dan berkorban rela anak kesayangannya sebetawayangnya mau disembeli, dan beliau rela meninggalkan rumahnya, tinggal berdua dengan anaknya. Pengorbanan yang luar biasa. Ibu-ibu yang nonton, tanyakan pada diri kita, apa yang pernah kita korbankan, tapi apa yang belum aku berikan. Tanyakan, apa yang belum kuberikan kepada suamiku. Insyaallah. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para narasumber kita dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih banyak buat Dilan yang sudah mampir ke sini. Terima kasih banyak buat jamaah yang datang jauh-jauh dari Garut, dari Al Junaidi Malangbong Garut. Tepuk tangan dulu buat ibu-ibu, masya Allah. Terima kasih banyak juga buat yang dari Al Mukhlisin Pasir Gintung Tangerang, masya Allah. Terima kasih banyak buat jamaah yang di rumah juga. Kita ingatkan kembali, jangan lupa saksikan program Beriman di Trans TV yang tayang setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 17 waktu Indonesia bagian Barat, yang insya Allah nanti sore akan membahas tentang profesi penjaga makam dan juga jin korin. Nah, insya Allah bisa kita ketemu lagi di jam yang sama ya. Akhirnya saya Fadli mau undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.